ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fals dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 318 sampai dengan 321. Yuk, mari kita gelut. Cus! Di video sebelumnya, pemuda yang mengaku bernama Bunwang menceritakan alasan kenapa dia tiba-tiba menyerang Yowun dan kawan-kawan. Itu karena dia butuh obat untuk adik perempuannya yang menderita penyakit langka yaitu cold blood blockage atau penyumbatan darah dingin. Penyakit ini membuat penderitanya memiliki energi yin yang besar. Namun, tubuh manusia harus seimbang antara yin dan yang. Itu sebabnya penderita penyakit ini tidak akan bisa hidup lebih dari 20 tahun. Selama ini, Gamianlah yang membuatkan obat untuk meredakan gejala penyakitnya. Namun, Gamian sudah mati. Saat Bunwang akan meminta tolong Yowun dan kawan-kawan untuk diizinkan meminta bantuan pada nenek Gamian, tiba-tiba terasa energi dingin yang luar biasa. Bunwang dengan panik berkata kalau adiknya telah lepas kendali. Yowun dan Baekgi memutuskan untuk ikut Bunwang ke tempat adiknya berada. Saat sampai, Yowun melihat seorang gadis dengan wajah putih dan berambut perak yang sangat cantik. Gadis itu bernama Yogun, adik dari Bunwang. Bunwang berusaha menghentikan adiknya namun gagal, dan akhirnya Yowun pun turun tangan dengan mencoba untuk menotok gadis itu. Tangan kiri Yowun akan menotok dada Yogun. Namun, saat tangan Yowun akan menyentuh dada Yogun, muncul embun beku putih yang membentuk pelindung es di sekitar Yogun. Yowun menyipitkan matanya. Yowun menganggap itu sangat menarik. Yowun menghentikan tangannya dan mengirimkan energi ke tangannya untuk bisa menembus pelindung es itu. Tapi Yogun melepaskan cengkramannya pada Bunwang dalam waktu singkat itu dan mengayunkan tangannya pada Yowun. Kali ini, tindakan Yogun bukan untuk membekukan Yowun secara langsung. Dengan ayunan tangannya di udara dingin berpusar kuat dan mendorong Bunwang dan Yowun ke belakang. Bunwang yang kedua tangannya hampir beku kehilangan keseimbangan dan terdorong kuat ke belakang. Baekgi saat itu berlari mengejarnya dan menangkapnya sebelum Bunwang terjatuh. Baekgi memang berhasil menangkap Bunwang, tetapi energi yang besar itu masih mendorong mereka berdua. Baekgi tahu kalau energi itu sangat kuat melihat dari pergolakan energi di sekitarnya. Tapi kekuatan ini di luar dugaannya. Baekgi terseret sekitar 20 langkah ke belakang baru dia berhenti. Bunwang berterima kasih pada Baekgi yang membuat Baekgi sadar kalau Bunwang adalah orang yang lurus yang sangat mudah memperlihatkan emosinya. Bunwang melihat pada kedua tangannya yang hampir membeku. Dia melindunginya dengan menggunakan tenaga dalam, tapi kulitnya sudah benar-benar membeku. Baekgi melihat Bunwang yang kesakitan dan diam-diam mengirimkan energinya untuk membantu Bunwang menaikkan suhu tubuhnya. Bunwang berkata kalau Baekgi adalah orang baik. Mendengar itu, Baekgi menaikkan alisnya dan menggerutu. Gak usah banyak cincong, konsen aja untuk mengeluarkan energi dingin itu. Bunwang menurut, tapi dia khawatir karena dia harus menghentikan adik perempuannya. Dulu Yogun pernah lepas kendali, tapi saat itu ada ayah mereka. Jadi Yogun bisa dihentikan sebelum dia dikuasai oleh energi yin-nya. Tapi sekarang ayahnya nggak ada di sini. Menurut Gamian, obat yang dia kasih itu hanya bersifat sementara. Mereka harus mendapatkan solusi yang lebih baik karena Yogun pasti bakal lepas kendali lagi.
Gamian berkata kalau dia nggak bisa menyembuhkan Yogun karena kemampuannya masih kurang. Gamian bilang kalau tabib dewa bisa menyembuhkan Yogun. Itu sebabnya sudah 1 tahun lamanya ayah mereka pergi untuk mencari tabib dewa. Tapi ayah mereka belum bisa menemukan keberadaan tabib dewa. Apalagi ayah mereka harus mencarinya secara diam-diam, karena kan dia bisa dibilang buronan ya. Buronan Force of Justice, juga buronan Force of Evil. Dan itu membuat pencarian menjadi tambah sulit. Bun Wang benar-benar terkejut dengan energi dahsyat Yogun. Hanya ayahnya yang bisa menghentikan Yogun. Namun Bun Wang menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Yogun yang dikira Bun Wang terdorong juga ke belakang, ternyata hanya terdorong 5 langkah saja. Dan saat itu sedang bertahan menggunakan White Dragon Blade-nya. Bun Wang tahu kalau Yogun sangat kuat, tapi ya nggak kuat luar biasa kayak gini juga gitu kan, emang kuat banget. Mau nggak mau Bun Wang jadi membandingkannya dengan ayahnya. Saat itu Becky berkata kalau Yogun nggak bisa menghentikan Yogun, maka mereka dalam bahaya. Tapi Becky yakin itu nggak mungkin terjadi. Becky nggak bisa membayangkan kalau Yogun bakal kalah sejak dari di akademi. Kan Yogun selama ini kan kayak nggak pernah kalah. Meskipun Yogun saat ini sedang berhadapan dengan orang yang menderita penyumbatan darah dingin, tapi Becky yakin Yogun gak akan kalah. Bun Wang berpikir, jadi Becky menganggap Yogun sama seperti dia menganggap ayahnya, kayak kagum gitu. Bun Wang pun berkonsentrasi pada tangannya untuk mengeluarkan energi dingin itu. Saat Yogun masih bertahan dari energi dingin, mata Yogun berubah menjadi transparan. Tadinya kan putih jadi transparan. Kemudian udara di sekitar Yogun berubah menjadi tambah kuat dan kasar dan menciptakan embun beku di seluruh tempat itu. Embun beku yang tadinya berada di sekitar Yogun sekarang menyebar luas. Yogun mengerutkan dahinya, dia bertanya-tanya, apa energi Yogun benar-benar tidak terbatas? Benar-benar sulit dipercaya energi Yogun yang sudah kuat masih terus bertambah kuat lagi. Yogun mengangkat tangannya ke atas. Embun beku berkumpul di udara dan membentuk ratusan partikel-partikel es. Yogun sangat terkejut. Yogun menunjukkan skill yang mengerikan dan sulit dipercaya dengan keadaan Yogun yang sedang lepas kendali. Becky dan Bun Wang pun terkejut. Mereka nggak yakin sedang menyaksikan pertarungan antar manusia normal. Yogun saat ini terperangkap dalam lingkaran partikel-partikel es yang mengelilinginya. Bun Wang berpikir gimana caranya buat keluar dari lingkaran itu. Kalau dia yang berada di tengah lingkaran, dia sudah pasti mati tanpa bisa melawan. Saat itulah Yogun mengepalkan tangannya di udara dan ratusan partikel-partikel es itu menyerang Yogun. Becky yang melihat itu berteriak syok, tapi sudah terlambat. Ratusan partikel-partikel es dari berbagai arah menyerang Yogun. Tapi Yogun bereaksi dengan simpel. Yogun meminta Nano untuk mengaktifkan augmented reality dan menunjukkan jalur setiap partikel-partikel es itu yang mengarah padanya. Nano merespon perintah Yogun. Yogun pun dapat melihat jalur setiap partikel es yang mengarah padanya. Melihat jalurnya terpeta di hadapannya, Yogun pun menemukan jalan keluarnya yang tidak mungkin terlihat dengan mata telanjang. Yogun pun melompat dan menerobos ke depan. Naik level ke Supreme Master membuat Yogun mampu bergerak sangat cepat. Dan Yogun melihat setiap partikel es yang datang ke arahnya bergerak sangat lambat. Jadi dia ngelihatnya itu dalam mode slow motion gitu guys. Yogun mengayunkan White Dragon Blade-nya untuk menghancurkan partikel-partikel es yang menghalanginya.
Mustahil untuk menghindari semua partikel es itu. Jadi Yowun memilih untuk menerobos ke depan saja dan bertahan dari serangan yang datang dari arah depan dan samping. Dan pilihannya itu sudah tepat, karena semua partikel es hancur sesaat setelah menyentuh White Dragon Blade-nya. Yowun menerobos penjara es itu. Bunwang terkagum-kagum melihat aksi Yowun. Saat Yowun berhasil menerobos penjara es itu, dia merasa lega, ternyata pilihannya benar. Dia menyadari kalau partikel es itu tidak mengandung energi. Partikel-partikel es Yogun sekilas terlihat seperti Air Sword, tetapi berbeda. Yogun hanya membentuk partikel-partikel es dari energinya yang luar biasa dan melemparnya pada Yowun begitu saja. Mungkin hasilnya akan berbeda kalau partikel-partikel es itu mengandung energi. Mata Yogun bergetar melihat Yowun yang mendatanginya langsung. Yogun pun mengangkat tangan satunya lagi dan bersikap seperti mengangkat sesuatu. Kemudian tanah di sekitarnya bergetar dan dinding es besar muncul dari dalam tanah. Becky dan Bunwang shock melihatnya. Namun Yowun mengayunkan White Dragon Blade-nya ke arah dinding es itu. Force Chi biru dengan mudah membelah dinding es itu dan dinding es itu pun jatuh ke tanah. Yogun terkejut, namun sudah terlambat. Yogun berusaha untuk meningkatkan kekuatannya untuk bertahan, namun tangan Yogun lebih cepat. Tangan kirinya berhasil menekan titik darah di dada Yogun. Dengan titik darah berhenti mengalirkan energi dingin pun semakin mereda. Yogun bertanya-tanya bagaimana bisa ada kekuatan yin yang sebesar itu. Selama ini Yowun gak pernah menggunakan lebih dari 50% kekuatannya, bahkan saat melawan musuh dengan level superior master. Namun saat ini dia telah menggunakan 70% kekuatannya, tapi masih belum bisa menghentikan semua energi Yowun. Tubuh Yowun masih bergerak dan Yowun menaikkan energinya sampai 90% untuk membuatnya pingsan. Saat itulah mata Yogun mulai menutup dan dia pun pingsan. Yowun menghela nafas lega. Akhirnya Yowun berhasil menghentikan Yogun. Becky dan Bunwang menghampiri Yowun. Bunwang dengan bersemangat mengatakan kalau dia nggak nyangka Yowun bisa menghentikan Yogun yang lepas kendali. Bunwang sudah siap untuk menghadapi Yogun yang lepas kendali sampai ayah mereka datang tadinya. Namun yang dikhawatirkan Bunwang adalah kemungkinan Yogun akan mati sebelum ayahnya datang. Ini merupakan suatu keberuntungan Yogun bisa dihentikan sebelum kehabisan energinya. Bunwang sendiri tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kedua tangannya telah menjadi ungu. Meskipun Becky telah membantunya memberikan tenaga dalam, tangan itu butuh perawatan yang serius. Tapi kondisi Yogun pun sama saja. Karena aliran energi yang tersumbat, hal itu membuat pembuluh darahnya membengkak. Itu artinya energi Yin Yogun masih lepas kendali dalam tubuhnya. Yogun pun berkata pada Becky bahwa mereka harus secepatnya pergi ke pos luar kultus iblis berada. Kalau terus didiamkan, Yogun akan mulai lepas kendali lagi. Becky pun mengangguk. Yogun mengangkat Yogun ke pundaknya. Energi Yin-nya masih terasa terus keluar. Jadi Becky nggak akan mampu membawa Yogun. Lama-lama nanti dia beku kan. Bunwang dengan panik berkata mau dibawa kemana adiknya. Yogun menjawab kalau mereka akan membawa Yogun menemui neneknya Gamian. Bunwang senang namun masih ragu apa neneknya Gamian bisa mengobati adiknya. Karena adiknya butuh perawatan khusus saat ini. Yogun pun menimpali kalau tabib dewa aja nggak bisa menyembuhkan Yogun, maka ya mati aja lah udah si Yogun. Si Yogun, kenapa jadi Yogun?
Yobun pun meneruskan kalau mereka harus buru-buru, jadi Bunwang harus mengikutinya. Yobun pun langsung melesat pergi. Bunwang terkejut mendengar nama tabib dewa disebut Yobun tadi, dan melongo menatap Yobun pergi. Baekgi menjelaskan kalau Gamian adalah cucunya tabib dewa. Bunwang makin syok. Jadi tabib dewa yang dicari oleh Bunwang dan ayahnya ternyata adalah neneknya Gamian. Bunwang gak habis pikir, kenapa Gamian gak ngomong aja sih gitu kan kalau dia cucunya tabib dewa, padahal dia kan udah berkali-kali menemui Gamian. Sebenarnya alasan Gamian gak ngasih tahu mereka itu karena obat yang dibuat Gamian lah yang membuat ayah Bunwang dan Yogun nggak membinasakan keluarga Yongho. Baekgi pun berkata kalau mereka nggak boleh buang-buang waktu. Dan dia pun pergi diikuti oleh Bunwang. Bunwang harus menyelamatkan adiknya dulu. Segera setelah Yogun kembali ke tempat yang Danwa dan Hubong berada, mereka langsung pergi menuju pelabuhan. Mereka hanya perlu menyeberangi Sungai Kuning dan pergi ke arah selatan menuju pos luar kultus iblis yang berada di wilayah Honam. Tabib Dewa Gamrosu, Mungyu, dan Hosangwa pasti telah menunggu mereka di sana. Hari sudah malam, ada kemungkinan mereka nggak mendapatkan perahu untuk menyeberang. Tapi mereka beruntung bisa menemukan perahu dan mereka pun langsung menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai, mereka langsung melesat menggunakan teknik peringan tubuh. Dan gak lama mereka pun sampai di pos luar kultus iblis. Saat mereka sampai, hari sudah pagi dan ratusan anggota kultus yang berada di pos luar kultus menyambut Lord mereka, Yowun, dan berlutut. Bunwang syok mendengar itu. Dia memang penasaran kenapa Yowun pergi menuju wilayah kultus iblis dan bahkan langsung menuju pos luarnya. Dia nggak nyangka ternyata Yowun adalah Lord kultus iblis. Bunwang berpikir, jadi bener kan Yowun udah mengalami body reconstruction? Bener kan lu? Yakin banget dia. Dan kesalahpahaman pun berlanjut. Karena kan si Bunwang ngira Yowun itu karena Yowun kuat, jadi dia ngira si Yowun itu sebenarnya usianya udah tua banget gitu kan, gak seperti wajahnya yang sekarang yang muda, padahal emang masih muda cuy. Karena kondisi Yogun yang tidak baik-baik saja, Yowun langsung menanyakan di mana tabib dewa berada. Salah satu prajurit mengatakan Gamrosu ada di pondok tamu dan mengantarkan Yowun ke pondok itu. Yowun berkata pada Yang Danwa dan Baekgi untuk menunggu di bangunan yang lain bersama dengan bayi Gamian. Saat ini kondisi Yogun sudah kritis, jadi nggak ada waktu untuk menjelaskan persoalan Gamian pada Gamrosu. Saat mereka sampai di pondok tamu, Gamrosu sedang sarapan bersama dengan Mungyu dan Hosangwa yang mengawalnya dengan ketat. Mungyu yang melihat Yowun langsung menyambutnya dengan gembira. Namun dia menyadari ada seorang gadis berambut perak yang dibawa Yowun dan dia pun bertanya, "Eta saha?" gitu. Setiap manusia memiliki aroma yang berbeda, entah itu dari kulit atau pakaian. Itu adalah sesuatu yang bisa disadari oleh orang lain. Sama seperti energi Qi. Energi Qi memiliki sesuatu yang unik dan seorang pendekar yang telah berlatih tenaga dalam akan mengetahui perbedaannya. Semakin besar energinya, maka semakin kuat orang tersebut, terutama pendekar yang sudah mencapai level Supreme Master, yang dapat menggunakan energi di sekitar. Jadi tidak aneh kalau mereka dapat merasakan jejak energi Qi dan jejak energi Qi Yin terasa menyeberangi sungai. Ada seorang pria yang berlari dengan kecepatan tinggi. Dia berambut keriting dan berjanggut pendek. Wajahnya telah berkeriput.
Dia berlari dengan tangan saling bergenggaman di balik punggung, namun tubuhnya tidak kehilangan keseimbangan sama sekali. Jejak Ci itu menuju barat daya, padahal dia telah berlari dengan kecepatan tinggi. Namun dia belum menemukan siapa yang menculik anak-anaknya. Matanya menyorot dengan dingin, namun hatinya panas membara memikirkan ada yang berani menculik anak-anaknya. Kalau ketemu mati lu. Pria itu adalah Wang Jing. Saat Wang Jing pulang dari perjalanannya, dia menemukan kediamannya telah hancur dan dipenuhi oleh es. Wang Jing tahu kalau putrinya lepas kendali dan telah dihentikan oleh seorang pendekar misterius, dan dia menjadi khawatir. Saat itu Wang Jing melihat sebuah mansion besar. Di gerbangnya terdapat tulisan kultus iblis. Jejak energi dingin itu terus berlanjut ke dalam pos luar kultus iblis. Wang Jing menjadi muram. Jadi elu toh pelakunya. Meskipun Wang Jing gak menyangka kalau kultus dalangnya, tapi dia gak peduli. Gak ada yang ditakutinya di dunia ini. Jadi Wang Jing terus berlari menuju pos luar kultus iblis. Di saat yang bersamaan, Gamrosu sedang melakukan pemeriksaan pada Yogun, gadis cantik berambut perak. Gamrosu harus berhenti sarapan dan memeriksa Yogun karena Yogun berkata kalau itu situasi darurat. Pembuluh darah Yogun membengkak dan energi dingin yang keluar dari tubuhnya menandakan kalau Yogun dalam kondisi yang parah. Moon-gyu juga nggak terlihat baik-baik saja. Dia bertanya pada Yowon siapa gadis itu. Tapi Yowon hanya berkata kalau Yogun sedang dalam bahaya dan meminta Gamrosu untuk segera memeriksa Yogun. Saat ini Moon-gyu sedang memiliki imajinasi liar. Wah, selingkuh nih kayak gitu. Bagaimanapun, Yogun adalah gadis tercantik yang pernah dilihat Moon-gyu sepanjang hidupnya. Jadi nggak bisa melihat Yogun sebagai pasien kayak saingan. Galau guys si Moon-gyu. Melihat itu, Hubong pun menjelaskan persoalan Yogun pada Moon-gyu agar Moon-gyu nggak mikir yang enggak. Intinya, Yogun membawa Bunwang dan Yogun ke sini dengan tujuan untuk berteman dengan mereka agar bisa mendekati Wang Jing. Mendengar itu, hati Moon-gyu menjadi lega. Tapi kalau dipikir-pikir, Yogun kan memang gak pernah tergoda dengan kecantikan seorang wanita. Contohnya kayak Jegal Sohee, kan cantik luar biasa kan, bahkan termasuk 3 perempuan tercantik se-Yulin lah gitu. Tapi dicuekin sama si Yogun. Moon-gyu merasa malu, sudah merasa cemburu. Tapi Hubong kemudian meneruskan, kalau setahu dia cara untuk mengobati penyakit itu adalah dengan memasukkan energi yang ke dalam tubuh si penderita untuk menciptakan keseimbangan energi. Cara memasukkannya itu dengan you know what. Mendengar itu Moon-gyu menyuruh Hubong untuk berhenti bicara dengan wajah memerah. Terkadang Hubong tahu hal-hal yang aneh begitu, tapi sepertinya Hubong hanya menggoda Moon-gyu saja melihat wajahnya yang tersenyum jahil. Sementara itu, Gamrosu telah selesai memeriksa Yogun dan berkata kalau itu memang penyakit penyumbatan darah dingin. Dan ternyata itu bukan pertama kalinya Gamrosu menangani penderita penyakit langka ini. Bunwang yang khawatir bertanya apa parah banget kondisi adiknya. Gamrosu berkata kalau dia nggak tahu siapa yang membuat obat untuk menambahkan energi yang pada Yogun. Hal itu memang memperpanjang usia Yogun. Namun Yogun nggak akan bisa melewati usia 20 tahun karena penyakit ini. Dalam hati si Bunwang bilang itu cucu elu sih gitu yang buat obatnya. Hanya saja Yogun telah membuatnya diam tentang masalah Gamian kalau dia mau adiknya ditolongin. Jadi lu jangan ngomong apa-apa ya ke si Gamrosu, pokoknya lu diam aja. Nanti adik lu bakal ditolongin kayak gitu.
Yowun pun bertanya, tadi kan Gamrosu bilang udah pernah menangani pasien dengan penyakit yang sama. Jadi apa Gamrosu bisa menyembuhkan orang itu? Maksudnya si pasien yang dulu itu kan. Gamrosu merasa ragu, namun akhirnya menggeleng. Jadi pasiennya mati guys. Bunwang yang percaya kalau tabib dewa adalah satu-satunya yang bisa nyelamatin adiknya, merasa syok dan jadi emosi. Tapi Gamrosu dengan kesal berkata kalau dia belum selesai ngomong. Gamrosu pernah menangani pasien dengan penyakit langka ini 30 tahun yang lalu. Dan Gamrosu tahu cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Saat bertemu dengan wanita yang memiliki gejala yang sama dengan Yogun, Gamrosu berusaha untuk mempelajari penyakit itu dan menemukan cara untuk menanganinya. Tapi metode penyembuhannya membutuhkan tenaga dalam yang setara dengan energi yin si pasien untuk bisa menembus aliran darah yang tersumbat. Dan gak mudah untuk menemukan orang yang memiliki energi yang sama kuat dengan energi yin si penderita. Namun melalui koneksinya, Gamrosu menemukan pendekar yang memiliki energi yang setara dengan energi yin pasien, yaitu ketua sekte Sorim saat itu ya, Biksu Guhur namanya. Biksu Guhur mau membantu Gamrosu, namun metode itu gagal karena tubuh si penderita nggak bisa menahan kekuatan energi yang Biksu Hur. Saat energi kuat Biksu Hur memasuki tubuh pasien dan membuka semua titik darah yang tersumbat, efeknya nggak bisa ditahan oleh si pasien. Pasien itu pun mati dengan meledaknya pembuluh darahnya. Dan Biksu Guhur pun mengundurkan diri sebagai ketua Sorim karena rasa bersalah. Dan dia menyalahkan dirinya karena kematian pasien tersebut, walaupun itu sebetulnya bukan salahnya. Dan itu menjadi berita menggemparkan si Yulin. Bahkan Mungyu saja sampai tahu kejadian pengunduran diri Biksu Guhur. Dan bagi Gamrosu itu pertama kalinya dia gagal menyelamatkan orang. Namun dia gak menyerah dan terus melakukan penelitian sampai akhirnya dia menemukan permasalahan dalam metodenya. Saat itu Biksu Guhur memberitahu Gamrosu saat dia memasukkan energi yangnya untuk menembus bagian yang tersumbat, energi yin pasien malah melawan balik. Itu sebabnya Biksu Guhur menambah energi yangnya. Namun benturan antara dua energi yang sama-sama kuat di dalam tubuh pasien membuat pasien itu nggak bisa menahannya dan akhirnya mati. Di sini for your info aja ya guys, jadi cara Biksu Guhur memasukkan aliran energi yang itu dengan menyatukan telapak tangannya dengan telapak tangan pasien ya guys. Jadi kayak ini deh, kayak yang dilakuin si Becky pas nolongin Bunwang tadi kan, kayak gitu. Namun Gamrosu menemukan dua cara lainnya, tapi keduanya memiliki kekurangan masing-masing. Cara yang pertama sayangnya tidak mungkin dilakukan saat ini, dan cara yang kedua sepertinya baik Yogun maupun Bunwang gak akan menyukai cara ini. Bunwang penasaran dan menanyakan pada Gamrosu, cara apa sih? Gamrosu agak kagok gitu ngomongnya, tapi akhirnya dia pun memberitahukan cara yang kedua, yaitu melalui hubungan intim antara perempuan dan lelaki. Karena hanya dengan cara itu energi yang dapat masuk tanpa perlawanan dari energi yin dan menciptakan keseimbangan. Jadi kayak cara normal gitu. Bunwang menjadi muram mendengar itu. Hubung pun merasa syok saat dia mau mengatakan dengan detail caranya. Si Hubung. Mungyu berteriak pada Hubung untuk berhenti ngomong. Soalnya seperti apa yang diucapin Hubung tadi gitu kan saat menjahili Yogun tuh kayak jadi kenyataan. Gamrosu melanjutkan bahwa harus orang yang memiliki energi yang besar sambil melirik si Yogun. Gak aneh sih, soalnya kan pendekar yang sekarang dapat menghentikan Yogun yang lepas kendali itu kan si Yogun doang.
Yowun mengerutkan dahinya mendengar cara pengobatan yang aneh itu. Dan dia pun menanyakan apa cara satu lagi yang katanya nggak bisa dilakukan saat ini. Sebelum Gamrosu sempat menjawab, Yowun tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah pintu gerbang berada. Yowun merasakan kekuatan yang luar biasa besar. Kalau yang lainnya bahkan nggak merasakannya, berarti kekuatan ini milik seorang pendekar dengan level Supreme Master sama seperti dirinya. Bahkan kekuatan ini lebih berbahaya daripada kekuatan Yowun saat dia lepas kendali. Moongyu bertanya ada apa pada Yowun karena penasaran. Yowun memberi peringatan pada semua yang ada di situ untuk nggak bergerak dari situ. Kemudian melompat pergi menuju gerbang. Sementara itu di gerbang pos luar, para prajurit kultus terluka dan jatuh ke tanah. Para prajurit di gerbang ini bukanlah prajurit ece-ece, tapi tetap nggak bisa menandingi penyusup ini. Pimpinan pos luar ini bernama Jiheng, dan dia berteriak menanyakan ada urusan apa sih penyusup ke situ, kok malah ngelukain mereka juk-ujuk. Sebetulnya Jiheng sudah keringat dingin karena mules, nggak gitu sih guys, sorry. Jiheng keringat dingin karena si penyusup bahkan enggak ngegunain energinya, tapi sudah bisa membuat para prajurit tumbang. Siapa sih nih orang? Padahal keadaan lagi damai-damainya karena aliansi yang terjalin antara Kultus dan Force of Justice, jadi kan nggak ada perang. Juk-ujuk orang ini tiba-tiba dateng gitu kan, udah gitu kekuatannya kayak monster pula. Si penyusup menuntut mereka untuk mengembalikan anak-anaknya. Jiheng bingung. Lah, kenapa lu nyari anak-anak lu kesini? Mang ini taman bermain. Lu siapa sih? Si penyusup kesal mendengar kebohongan Jiheng karena dia jelas-jelas merasakan jejak energi dingin yang mengarah ke dalam mansion. Si penyusup pun mulai menyerang dan Jiheng memberi aba-aba untuk melawan balik si penyusup. Namun si penyusup mengayunkan tangannya dan semua pedang para prajurit terlepas dari tangan mereka. Mereka terkejut dengan si penyusup yang menggunakan teknik Air Sword. Para prajurit menjadi pucat karena lawannya ternyata seorang pendekar dengan level Supreme Master. Jiheng bingung dengan situasi ini. Dan dia setengah mati mencengkram pedangnya agar tidak dikendalikan juga. Saat itu pedang para prajurit melayang di udara, berbalik mengarah pada mereka. Saat itu sebenarnya si penyusup kesulitan untuk mengendalikan lebih dari 12 pedang, jadi ada sekitar 40-an lah pedangnya itu. Tapi karena gerakannya tidak menggunakan skill tertentu, hanya kayak menyabet sama menusuk aja, dia masih bisa mengendalikannya. Si penyusup tahu kalau dia bakal berurusan dengan kultus iblis kalau dia membunuh semua prajurit ini. Itu sebabnya dia masih mereka kesempatan untuk menyerah karena dia akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Namun para prajurit di pos luar sudah terbiasa dengan perang, jadi nggak ada satupun dari mereka yang menyerah dengan ancaman itu. Apalagi saat ini ada langit kultus. Di sini maksudnya tuh si Yowun ya guys, langit kultus, the sky of the cult. Si penyusup pun menggelengkan kepalanya dan dia mengangkat tangannya dan pedang-pedang yang dikendalikannya langsung mengarah pada para prajurit yang sudah siap mati itu. Dia pun mengayunkan tangannya dan pedang-pedang itu mulai menyerang para prajurit. Beberapa prajurit memejamkan matanya menerima nasib dan ada juga yang mencoba menghindar. Namun tiba-tiba pedang-pedang itu berhenti bergerak sesaat sebelum menyentuh mereka. Mereka bingung dan melihat kalau tangan si penyusup bergetar seperti ada sesuatu yang menahannya. Si penyusup terkejut karena ada seseorang yang mencuri kendali pedang-pedang itu. Dan itu hal yang mustahil dilakukan guys sebetulnya.
Saat itulah si penyusup melihat seorang pemuda berambut hitam panjang dan berwajah putih pucat keluar dari mansion. Orang itu adalah Chun Yo-won. Si penyusup menatap Yo-won. Yo-won mendengar Nano memberitahukannya kalau dia berhasil mengambil alih kendali pedang-pedang itu. Yo-won pun memerintahkan Nano untuk menyerang balik. Mata Yo-won bergetar sesaat, dan pedang-pedang itu sudah dalam kendali Yo-won. Yo-won mengeluarkan pedangnya, dan ke-40 pedang balik menyerang si penyusup. Si penyusup bengong. Itu pertama kalinya dia kehilangan kendali Air Sword yang sedang dikendalikannya. Bersambung. Udahan dulu ya guys, ngantuk euy. Jangan lupa untuk kasih love di webtoonnya ya guys, biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, bye-bye, assalamualaikum.